Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Billy, kelas 11 TKJ 2, Mapel Administrasi Sistem Jaringan. Di video kali ini saya akan melakukan penginstalan dan konfigurasi DNS Server. Langkah pertama kita membuka aplikasi VirtualBox. Kemudian kita klik menu baru. Di halaman ini kita akan disuruh mengisi nama, tipe, dan versi. Namanya di sini itu beragam sesuai keinginan kita. Sedangkan tipe yang akan kita gunakan adalah Linux. Dan versi yang akan kita gunakan adalah Debian 8JC 64-bit. Kemudian kita klik Next. Di sini memori dasarnya yaitu di tengah-tengah perbatasan warna hijau dan orange. Kemudian prosesornya 2. Kemudian kita klik Next. Langkah selanjutnya itu kita klik virtual hard disk file. Kemudian kita klik file. Pilih server Debian JC 64-bit. Kemudian choose. Kita klik next. Kita klik finish. Kita klik anak panah hijau untuk memulai. Ini adalah halaman awalnya dia, kita tunggu sedikit. Langkah pertama kita masuk sebagai root, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan password, kemudian enter. Langkah selanjutnya kita ketikkan perintah apt _ cd-rom spasi add. Perintah ini untuk mengaitkan DVD. Kemudian kita klik piranti, pilih drive optik, kemudian klik DVD 2. Kemudian enter. Langkah selanjutnya kita ketikkan perintah apt _ get spasi install bin 9. Kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan cd spasi _etc, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan perintah ls untuk melihat isi. Di sini bin telah terinstall. Kemudian kita ketikkan perintah ifconfig. Perintah ifconfig, kemudian enter. Di sini itu IP-nya yaitu 192.168.9.1. Kita akan menggantinya yaitu dan kita ketikkan perintah nano spasi _etc _network _interface. Ini adalah perintah untuk mengedit IP network. Kemudian enter. Di sini kita akan menggunakan IP address yaitu 192.168.10.1 dan networknya yaitu 192.168.10.1. Netmasknya dia yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita kontrol X, Y, kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan perintah cd spasi _etc _bin, kemudian enter. Kita ketikkan perintah ls. Di sini kita akan mengcopy db127 dan db lokal, yaitu dengan perintahnya cp spasi db _127 spasi db _reverse.
kemudian enter. Kemudian kita copy lagi DB lokalnya dia, yaitu cp spasi DB lokal menjadi DB titik reverse, menjadi DB titik forward. Kemudian enter. Kemudian kita akan masuk ke DB reverse. Kita ketikkan perintah nano spasi DB titik reverse. Di sini kita akan mengubah localhost menjadi DNS, nama DNS kita, yaitu contohnya seperti franciscabilly.sch.id. Kita ubah semua localhostnya dia menjadi nama yang serupa. Kita hapus lagi localhostnya dia. Kemudian kita ketikkan franciscabilly.sch.id. Kemudian kita bikin serupa juga untuk yang di bawah, yaitu kita hapus localhostnya dia. Terus kita ketikkan nama tadi, yaitu franciscabilly.sch.id. Kita ketikkan franciscabilly.sch.id. Kita buat serupa juga seperti yang di bawah lagi. franciscabilly.sch.id. Titiknya jangan kita hapus. Kemudian kita ketikkan 111 sebanyak 4 kali, jadi totalnya semua ada 4 ya. Kita hapus 00-nya. Kemudian kita tuliskan in, kemudian kita ketikkan ptr. Di sini in juga sampai di bagian 1 terakhir ptr. Kita lanjutkan seperti itu. Di sini kita akan mengetikkan www.franciscabilly.sch.id. Kemudian ptr-nya lagi, yaitu kita lupa menaruh titik. Kemudian kita franciscabilly.sch.id. ftp.franciscabilly.sch.id. Kemudian selanjutnya yaitu kita ketikkan mail.franciscabilly.sch.id. Kemudian kita pastikan dulu
agar tidak ada yang salah. Kemudian kita kontrol X, Y, dan enter. Selanjutnya itu kita akan masuk di db.forward. Kita ketikkan perintah nano spasi db.forward, kemudian enter. Di sini kita sama tadi juga, kita ini hapus localhost, kemudian kita tulis nama dan STK seperti tadi. Bedanya di sini itu, di sini ntar kita akan menulis IP yang telah kita buat tadi. franciscabilly.sch.id. Kemudian selanjutnya kita hapus lagi localhostnya. franciscabilly.sch.id. Kemudian kita ubah lagi localhost di bagian bawah. Kita hapus. Kemudian kita ganti menjadi franciscabilly.sch.id. franciscabilly.sch.id. Kemudian di bagian A-nya dia nih kita hapus semua tulisan itu. Kemudian kita gantikan menjadi 192.168.10.1. Di bagian bawahnya juga kita hapus. Kemudian kita isi IP yang tadi, yaitu 192.168.10.1. Ini A-nya kita hapus dan tinggalkan satu saja. Terus di sini kita tuliskan www, kemudian in, kemudian A. Kemudian di bawahnya dia FTP, kemudian in, A, dan di bagian bawahnya dia yaitu mail. Kemudian in lagi dan A. Kemudian kita akan mengisi IP seperti yang di atas, semuanya harus sama, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita buat lagi di bagian bawahnya seperti itu. Kemudian kita kontrol X, Y, dan enter. Sebelum itu pastikan tidak ada kesalahan yang terjadi. Kita kontrol X, Y, dan enter. Kita ketikkan perintah ls. Kemudian kita akan masuk di named.conf.default zones. Jadi kita ketikkan perintah nano spasi named.conf.default garis datar zones. Kemudian enter. Nah, di halaman ini kita akan mengubah nama apa nih? Malonovita menjadi nama kita, yaitu franciscabilly.sch.id. Kemudian di bagian bawahnya itu kita ubah dulu ya, DB tadi itu menjadi DB forward. Kemudian di bawahnya kita menuliskan IP, yaitu IP kita tadi tapi dibalik menjadi 10.168.192. DB reverse nya juga. Kemudian kita kontrol X, Y, dan enter.
Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan perintah nano spasi garis miring etc garis miring resolve dot conf, kemudian enter. Di sini kita ubah search-nya menjadi nama kita, yaitu franciscabilly.sch.id. Kemudian juga name servernya dia, yaitu 192.168.10.1. Sedangkan name server di bagian bawahnya dia kita tinggalkan saja. Kemudian kita Ctrl X, Y, dan enter. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan perintah garis miring etc garis miring init.d garis miring networking spasi restart. Ini untuk merestart ya guys, perintah untuk merestart. Kemudian enter. Kemudian kita networkingnya kita ganti menjadi bin. Mengganti menjadi bin 9, yaitu kita untuk merestart bin. Kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan perintah ns lookup. Kemudian kita mengisi IP ns lookup spasi 192.168.10.1. Perintah ini yaitu untuk mengecek apakah kita sudah berhasil menginstal dan konfigurasi DNS server. Jadi di sini kita telah berhasil. Kemudian kita ketikkan ns lookup lagi. Kemudian kita mengisi nama tadi yaitu franciscabilly.sch.id. Kemudian enter. Di sini juga telah berhasil. Kemudian kita ketikkan lagi ns lookup www.franciscabilly.sch.id. Di sini kita mengecek apakah kita telah berhasil lagi atau belum. www.franciscabilly.sch.id. Di sini telah berhasil. Kemudian kita coba lagi yaitu FTP. Kemudian yang terakhir kita coba mail. Di sini telah berhasil. Jadi penginstalan dan konfigurasi kita telah berhasil. Konfigurasi DNS telah berhasil. Kemudian kita simpan. Dan sekian dan terima kasih penjelasan penginstalan dan konfigurasi DNS server dari saya.